Sosok Suparti Napaksi, penggerak Desa Kopi Tangguh Iklim di Kepahyang, Bengkulu. Sosok Suparti Napaksi, perempuan Desa Batu Ampar, Kecamatan Meriki, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, penggerak Desa Kopi Tangguh Iklim. Perempuan kelahiran 25 Desember 1976, mulai bergerak di lingkungan sejak akhir 2019 dan mempelopori Desa Kopi Tangguh Iklim. Deklarasi Desa Kopi Tangguh Iklim diresmikan langsung oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada Januari 2020. Bersama perempuan lain di Desa Batu Ampar, Supartina mengkomandoi kelompok perempuan yang bergerak dan aktif di bidang lingkungan, yaitu Perempuan Alam Pelestari atau PAL. Saat ini, untuk Perempuan Alam Lestari telah memiliki anggota aktif sebanyak 20 orang. Dia pun menceritakan awal mula bisa sampai tertarik ikut melestarikan lingkungan hingga akhirnya mendeklarasikan Desa Kopi Tangguh Iklim di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kepahyang. Kami sehari-harinya di kebun kopi itu berkegiatan untuk menanam tanaman yang telah kami bibitkan itu untuk menunjang ekonomi kami. Ibu-ibu membantu bapak, itu kami memanfaatkan seperti ada tanaman bibit aren. Nah, sekarang hari ini kami bibit aren bersama ibu-ibu yang lain, ibu anggota. Juga kami ada bibit-bibit yang telah kami semai, udah siap dipindahkan, seperti bibit ini petai, bibit alpukat, dan jengkol, itu udah siap dipindahkan ke kebun. Kalau sehari-harinya kami sering ganti hari di kebun itu seminggu sekali untuk berkegiatan memanfaatkan kebun kopi. Pemanfaatannya seperti ini, menanam tanaman lagi. Kebun kopi itu, kalau ini kebun kopi kami Desa Kopi Tangguh Iklim itu kopi agroforestry, kebun yang bukan semata-mata kebun kopi. Tapi kebun kami itu kebun campur. Di sana ada macam-macam tanaman. Yang seperti yang kami bibit ini, ada aren, ada kopi, ada petai, ada res, ya, gitu. Dan itu juga di situ ada ketahanan pangan, ada talas, ada cabai rawit, bahkan ada tanaman yang lain. Kami bentuk ini dari awal 2019. Di situ kami ibu-ibu berinisiatif untuk ini berkegiatan, membuat kelompok, itu memanfaatkan lingkungan sekitar bersama ibu-ibu yang lain. Kami mau membantu untuk memanfaatkan lingkungan sekitar itu untuk menunjang tadi ekonomi tadi. Kami pikirkan itu daripada kita tidak ada kegiatan sehari-hari, lebih baik kami untuk kelompok. Dan di situ juga kami ada hak-hak perempuan. Kami mau hak-hak perempuan itu. Kalau bibit ini biasanya kami swadaya, tanam cari bibit sendiri, berswadaya bersama-sama ibu. Itu pun bekal kami bawa sendiri-sendiri untuk berkegiatan menanam bibit ini. Kami juga berencana bibit ini mau kami jual, atau yang pertamanya kami untuk menunjang ekonomi kami sehari-hari, menambah penghasilan untuk ibu-ibu, membantu bapak. Karena kami ke ibu-ibu kok masih banyak kurangnya. Kalau di dapur masih banyak kurang kan. Makanya kami mau berinisiatif untuk membentuk kelompok ibu-ibu. Bersama perempuan Desa Batu Ampar lainnya, mereka melakukan kegiatan untuk merawat alam sekaligus mengolah hasil alam untuk tambahan penghasilan keluarga. Seperti kopi semang,
memanfaatkan rebung serta kecombrang. Hasil bumi ini dimanfaatkan oleh mereka sebagai olahan rumah untuk nanti dapat dikonsumsi dan dijual. Untuk kopi Semang, melestarikan budaya turun-temurun dari kakek buyutnya, di mana saat panen kopi, mereka mengumpulkan biji kopi yang jatuh dari pohon kopi. Kemudian, rebung dan kecombrang diolah menjadi makanan stik rebung dan stik kecombrang. Hasil bumi yang diolah ini dijual sebagai oleh-oleh dari Desa Batu Ampar Kepahyang. Hasil penjualannya nanti dinikmati oleh kelompok perempuan alam lestari. Dengan hasil penjualan ini dapat membantu perekonomian keluarga. Pasalnya, suami dari Supartina merupakan petani dan kuli bangunan. Kegiatan mereka selain bertani, ia juga sering mengadakan diskusi untuk kegiatan yang selanjutnya dilakukan. Di kebun kami udah macam-macam. Di sini juga ada talas, itu ketahanan pangan. Ada cabai rawit kayak gini kan. Nah, di situ tuh banyak cabai rawit. Ada cabai rawit, ada pisang, ada alpukatnya, ada. Itu yang kami bibitkan tadi di kebun kopi ini ada. Berapa macam yang kami bibitkan tadi, ada petai. Ada petai juga ada 3 macam. Suaminya pun kini mendukung aktivitas yang tengah dijalani Supartina. Sang suami sudah mengerti apa yang dikerjakannya. Meskipun dirinya hanya lulusan sekolah dasar, ia sadar perlu menjaga kondisi alam dan memanfaatkan hasil buminya. Lantaran masyarakat khususnya di Desa Batu Ampar bergantung kepada alam yang di sekitar. Untuk ke depan, ia menjelaskan masih banyak yang harus dilakukan dalam hal melestarikan alam ini. Selain mengelola hasil alam dan menjual hasil alam dalam bentuk produk olahan, pihaknya masih harus banyak belajar. Kalau ini membantu, kan Po Ibu ngomong membantu. Kalau kemarin itu, kalau bapak-bapak tuh kalau kendalanya ngomong, udahlah ibu-ibu untuk apa kelompok kan. Nah, tapi kami masih tetap kan untuk apa ini, kalau untuk sekarang ini udah tetap berusaha untuk membantu ekonomi. Nah, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai guyur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu yang lain. Ini bibit petai. Iya. Bibit petai ini fungsinya kalau di kebun kopi Desa Tangguh Iklim ini, kopi agroforestry, di sini kan fungsinya untuk apa tuh? Menampung zat asam. Ya, zat asam itu kan bisa diserap oleh batang petai, batang res, ya di dalam kandungan tanah supaya zat asamnya bisa disimpan oleh pohon petai ini. Untuk ketahanan kopi, ya untuk ketahanan kopi itu ada, kalau pohon petai ini, daun res ini ada kelembapan, kan ya menjaga kelembapan untuk pohon kopi. Kalau misalnya kita cuma nanam kopi aja, itu semata-mata kopi kalau gagal panen, memang gagal total. Kalau ada pohon-pohon seperti ini, ada petai, ada aren, ada pokat, ada res, itu tidak bisa mengatasi gagal panen tadi. Ya, untuk gagal panen tadi. Bisa kan kami, misalnya kalau kebun agroforestry itu kebunnya macam-macam tanaman. Kalau perubahan cuaca, misalnya cuaca tak menentu, suhu meningkat, itu bisa mendatangkan hama baru, penyakit yang menyerang kebun kopi, menyerang pohon-pohon kopi atau bunga-bunga kopi, buah kopi. Maka kami berinisiatif untuk nanam ini. Kami nanam petai, jengkol, aren. Kalau ini kan misalnya kalau gagal di kopi, ada aren, bisa bikin gula merah. Kalau petai nanti ada buahnya, bisa jual buahnya. Kalau alpukat juga kita bisa jual buah alpukat. Itu untuk membantu ekonomi kita tadi, untuk membantu ibu-ibu.
Di sini ada juga lubang angin kata kami itu. Nah, lubang angin ini fungsinya untuk apa, ada bunga-bunga tanah itu fungsinya untuk ini pohon kopi juga, menyelamatkan pohon kopi. Dari misalnya bunga tanah kan, kalau hari hujan ini kan bisa hanyut nih bunga tanah ini. Nah, dia masuk ke lubang. Di lubang ini dia tertahan kan di lubang. Dia jadi pupuk juga. Di situ di lubang itu ada rumput. Kami masuk di situ. Jadi pupuk organik ya. Ada apa itu lah? Merica. Macam-macam. Ada pala di situ. Bangka. Yo, kalau umum kami itu bangka. Kalau bahasa orang Ika, pinang. Bangka, pinang, merica, ini duren. Beberapa macam yang kami bibitkan itu udah ada di kebun. Di sini ada talas juga. Talas itu ketahanan pangan dari Desa Batu Ampar. Talas itu istilah kami Bang, kami anggap sebagai pengganti sawah. Kami daerah pegunungan tidak memiliki lahan sawah. Misalnya kami gagal tanaman kopi kan, gagal buahnya, gagal hasilnya gagal, kami bisa memanfaatkan talas. Talas itu bisa direbus, bisa dijual untuk beli beras kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.